Selamat malam teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia semuanya. Amin. Apa ya? Hari ini kita akan mencoba menjawab request-request dari sahabat-sahabat kita, dari teman-teman kita, yang dimananya itu ada diantaranya dari Mas Febrian Dwi, Mas Orang Biasa, Kakak Leazean, ada juga Mas Teguh dan Kak Eri. Terima kasih atas pertanyaannya, dan hari ini kita akan coba mereview. Untuk teman-teman, sebelum kita lanjutkan, mungkin yang baru nonton channel ini, mungkin baru baru lewat dan tidak sengaja mengeklik channel ini, teman-teman, mohon bantuannya untuk di subscribe di tombol merah di bawah, teman-teman, tombol subscribe, dan nyalakan notifikasinya, karena setiap hari teman-teman akan mendapatkan rekomendasi saham yang peluang naiknya sangat-sangat besar, teman-teman. Teman-teman bisa review, melihat di komentar-komentar teman-teman kita yang lain, bagaimana komentar-komentar teman-teman kita, apakah sangat-sangat menarik gitu sih, teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum mempunyai akun saham, bisa membuat akun saham Mirai, teman-teman. Akun saham Mirai ini sangat simple juga. Saya juga menggunakan dari 5 akun yang yang saya miliki. Salah satunya itu ada akun Mirai juga, teman-teman. Mirai Aset Sekuritas. Linknya sudah saya pin di kolom komentar. Dan ya, kurang lebih mungkin jika teman-teman membuat akun dari link itu, teman-teman, nanti kita akan bertemu. Mungkin akan saya buatkan kelas khusus, mungkin 3 atau 4 hari, teman-teman, dimana 3 atau 4 hari itu kita akan belajar teknikal dan fundamental, teman-teman, secara cuma-cuma, secara free tentunya, teman-teman. Cuman mungkin maksimal 3 atau 5 orang saja, teman-teman. Kita akan lanjutkan. Ini pertanyaan yang pertama. Oh ya, untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe, teman-teman, karena setelah pembahasan ini kita akan bahas. Saya melihat memang yang tadi pagi yang saya sudah upload 3 saham itu kemungkinan besar akan naik lagi hari ini, teman-teman. Nanti di pembukaan pasar sesi 1, dan ada 2 lagi. Ada 3 sebenarnya, cuman ada mungkin baru 1 yang akan terupload untuk nanti pagi, teman-teman. 1 atau 2 item kemungkinan yang akan saya upload nantinya. Hari ini kita akan langsung saja membahas, teman-teman. Yang pertama ini saham Ora, request dari Kak Febrian Dwi. Selamat pagi, Kak. Ini sudah baru kita bisa bahas untuk saham Ora ini, karena memang keterbatasan waktu kita. Saya hanya bisa mengambil kadang beberapa saham untuk Mas Febrian, karena saya juga membuatkan untuk rekomendasi di hari esok, Mas Febrian, sehingga tidak bisa semua saya ambil ketika di satu hari. Kita lihat ini dulu, teman-teman. Kita lihat di mingguannya. Ini saham baru IPO, baru berapa minggu, sepertinya baru sebulan, 1, 2, 3, 4, 5, 1 bulan lebih seminggu, teman-teman. Kita akan melihat hariannya. Ini kita lihat di sini, ini volumenya besar. Sepertinya di 765 ini banyak yang punya posisi sini, teman-teman, dan di sini juga. Sini juga banyak sepertinya posisinya, cuman di sini sempat koreksi, sini koreksi.
kita akan melihat hariannya teman-teman. Jika dilihat di hariannya, ini sudah sedikit lagi terkonfirmasi dia akan mantul teman-teman. Besok ada 3 saham yang menarik, teman-teman jangan sampai melewatkan teman-teman ya. Yang tadi pun yang leg 3 tadi juga masih menarik teman-teman. Teman-teman bisa hold selama dia masih naik teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat di sini volume koreksinya mulai kecil-kecil. Volume koreksinya kecil, dan ini sebenarnya apa ya, market makernya juga makan ini teman-teman. Nah, dan terakhir nih koreksinya sudah sangat-sangat kecil teman-teman. Seharusnya ini untuk saham Ora tidak lama lagi mungkin akan mulai reversal teman-teman, atau pembalikan arah. Apalagi seperti yang kita tahu tadi dia ditutup tidak menguat dan tidak melemah teman-teman di 585. Bisa kita lihat di sini dari naik dia turun teman-teman. Ini ya, mungkin bisa bilang sideways teman-teman. Dia naik lagi, dia turun lagi teman-teman. Nah, ini kemungkinan jika kuat di sini mungkin dia akan mulai naik lagi teman-teman. Ya, untuk teman-teman bisa wait and see dulu, WNS dulu, tidak usah terlalu memaksakan untuk saham ini teman-teman. Karena kita juga ini juga penurunannya belum ekstrim, baru 760 sampai 500. Belum terlalu besar penurunannya untuk saya sendiri teman-teman. Mungkin nantilah bisa kita amati, cuman ya jelas ini masih kemungkinan besar naik itu ada teman-teman, karena dia koreksi besarnya itu sudah mulai jarang terjadi teman-teman, sehingga kemungkinan besar ya mau tidak mau jika dia sudah turun kemungkinan ya bisa naik teman-teman. Sini bisa kita lihat sebenarnya supportnya juga kuat dari sini teman-teman ya. Untuk target terdekat mungkin bisa di 695 teman-teman. Jika bisa naik kemungkinan 695 ini akan tercapai lah seharusnya jika saya lihat teman-teman. Sebelum jika ini bisa naik 695 dia baru akan lanjut turun lagi teman-teman. Teman-teman bisa wait and see dulu, tidak usah langsung membeli, santai saja teman-teman. Karena bursa saham juga masih akan buka mungkin sampai berapa puluh tahun, ratus tahun lagi teman-teman. Mungkin itu saja untuk saham Ora teman-teman. Kesimpulannya saham Ora bisa wait and see dulu, karena saya yakin ini masih ada potensi untuk naik. Apalagi juga ini belum selesai digoreng teman-teman. Untuk market makernya tidak mungkin cuma naikin sekian. Ini kemungkinan besar retail yang jualan teman-teman. Retail jualan, market makernya masih dalam, hanya mengumpulkan, mengkolek dulu sudah agak banyak baru mulai ditarik lagi gitu sih saya lihatnya dari sini teman-teman. Nextnya kita akan bahas dari Mas Orang Dalam. Selamat malam Mas Orang Dalam. Kita akan membahas saham Tama, Lancar Tama Sejati TBK teman-teman. Ini saham yang naik turunnya cukup volatil. Kita akan lihat di mingguannya dulu. Nah, kita bisa lihat mingguannya teman-teman. Di sini dia TH-nya sempat di 500-an sebelum akhirnya nyungsep ke 50 teman-teman. Penurunannya sudah, diskonnya luar biasa. Dari 2020-2019 ini sudah digocap. Sudah 99% teman-teman penurunannya. Nah, saat ini kita lihat nih volumenya sudah lumayan besar teman-teman untuk mingguannya. Ini juga mungkin ada potensi naik. Potensi naik ada, potensi nego ada. Nah, bisa lihat di sini teman-teman. Di sini volume koreksinya mungkin juga lumayan. Ini kenaikan sempat dinaikin sama market makernya, akhirnya diturunin lagi teman-teman. Saya juga suka sih saham-saham yang begini, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Untuk teman-teman yang baru akan baik, kemungkinan dia untuk saat ini tidak akan jauh-jauh teman-teman. Mungkin ya daerah-daerah sini saja dia akan naik turunnya teman-teman. Ini kemungkinan ya
cepat atau lambat akan jalan lagi, cuman jalannya kemungkinan ya masih mantul-mantul sini teman-teman, karena di sini saja belum bisa dia untuk benar-benar closingnya hijau teman-teman, closingnya balik lagi di merah teman-teman. Untuk saham 50 ya sangat-sangat sederhana sebenarnya teman-teman. Dia lebih ke seperti yuk nabung saham lah istilahnya, seperti nabung saham teman-teman. Teman-teman kumpulin sedikit-sedikit slot-slot 5.000 teman-teman. Nanti ketika dia bangun kita tinggal jual gitu sih kalau saya teman-teman. Seperti Digi saya juga seperti itu, INCF juga saya seperti itu teman-teman. Saya cicil teman-teman, karena kita melihat potensi dari sana teman-teman. Digi, NASA saya cicil 50 teman-teman, dan tempat lain ada juga beberapa yang saya cicil 50-an yang saya rasa potensinya naik, dia akan naik teman-teman, seperti NCF kemarin, seperti BOS teman-teman. BOS saya tidak takut teman-teman, karena dia historinya sudah terbiasa seperti itu, bulan A sampai bulan B, sampai bulan C atau bulan D dia akan di 50-an. Kita beli nanti akhir Agustus sudah naik dia teman-teman. Kita tinggal taking profit teman-teman. Harusnya sih tidak masalah. Ya syukurnya sih dengan cara seperti itu ya ada sajalah yang bisa profit gitu istilahnya teman-teman. Kita tinggal menunggu, sabar. Beberapa saham ya memang seperti itu polanya. Mungkin untuk saham Tama itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih dia untuk saham Tama ini karena masih 50 ya, untuk mau nabung saham bisa di Tama, dicicil satu lot nanti ketika dia mulai naik teman-teman bisa hold atau jual teman-teman, daripada nanti dia naik teman-teman tidak punya barang bengong akhirnya cuma nonton teman-teman. Cuman ini disclaimer on, karena kita belum tahu dia kapan akan benar-benar dinaikinnya teman-teman. Mungkin untuk Tama itu saja yang bisa saya sampaikan. Nextnya kita akan bahas dari Kak Liasean. Ini saham nasi teman-teman. Ini sahamnya nasi besok yang naik gula teman-teman. Kita lihat di sini saham nasi Wahana Inti Makmur TBK. Nah ini harganya seperti yang teman-teman lihat. Ini harga IPO nya di sini teman-teman. Saat ini di bawah harga IPO, ini sangat-sangat menarik teman-teman. Untuk saya sendiri ini sangat-sangat menarik. Mungkin untuk Kak Lia ini mempunyai harga di berapa untuk saham nasinya, bisa kita lihat di sini. Dia dari IPO di 150-an, dia naik sampai 576. Ini kenaikannya sudah hampir 300-400% teman-teman, dari 150 ke 500 300-400% sih seharusnya teman-teman, hampir 400% lah. Ini kenaikannya sudah lumayan, wajar. Hal-hal yang naiknya tinggi pasti akan turunnya juga cepat gitu sih biasanya. Nah kita akan lihat ini secara volumenya koreksinya besar di sini. Mungkin dia ngambil di sini teman-teman. Ini mantul, yakin break di sini karena ini sudah support. Nah ini hijau, banyak yang makan teman-teman, ternyata nyungsep lagi teman-teman. Kita juga, saya sih makanya jarang teman-teman untuk ini. Saya lebih ke mungkin ke yang apa ya, time frame-nya lebih pendek-pendek teman-teman. Karena jika kita menarik time frame panjang kadang tidak sesuai teman-teman dengan yang faktanya di lapangan terkadang teman-teman. Di sini mungkin dia break, dirasa oleh trader masuk besar, tiba-tiba dilongsorin teman-teman. Ini dilongsorkan teman-teman. Ini kan terlihat seperti break teman-teman. Nah sini kuat, sepertinya kuat, tapi padahal sudah jelas-jelas penurunan. Karena ini mungkin hijau ada volume besar teman-teman, akhirnya
banyak retail yang ikut dan dilongsorkan lagi teman-teman. Ya tidak masalah sih teman-teman. Untuk saat ini apakah akan seperti itu lagi untuk saham nasi? Saya rasa tidak. Ini sekali tarik akan naik cukup tinggi karena dua hal menurut saya. Karena dia yang pertama di bawah harga IPO-nya. Yang kedua ini penurunannya sudah sangat-sangat tajam dan mau tidak mau ini harusnya sudah mulai mantul. Teman-teman yang baru akan buy bisa mencicil buy tetap teman-teman. Dicicil pelan-pelan sedikit-sedikit, saya rasa tidak masalah untuk saham nasi ini teman-teman. Ini penurunannya sudah sangat tajam teman-teman. Saya jarang menarik garis teman-teman. Ini penurunannya sudah sangat tajam teman-teman ya. Jika pola mental-mental di sini ya teman-teman, bisa buy sini, nanti jualnya sini teman-teman. Turun lagi atau dia benar-benar konfirmasi ya syukur sih gitu teman-teman. Mungkin untuk saham nasi itu saja kesimpulan yang kita bisa ambil dari saham nasi. Ini dia koreksinya sudah mulai mengecil. Kemungkinan besar cepat atau lambat dia akan mulai ditarik, itu sih menurut asumsi saya atau menurut pendapat saya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru akan buy, nah bisa entry di sekitar 140-an atau bisa di 130-an juga tidak masalah. Tapi sepertinya akan susah masuk ke 130-an itu teman-teman. Bisa wait and see dulu, siapa tahu dia balik ke 131 bisa buy sana. Stop loss jika menembus 131 teman-teman. Dan bisa hold jika tetap dia menembus resistennya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini untuk saham nasi. Nextnya kita akan bahas dari Mas Teguh, itu ada SCMA. Tadi kalau tidak salah ini SCMA nya mulai jalan. SCMA ini sebenarnya request 2 atau 3 hari yang lalu oleh Mas Teguh. Kemarin tadi nih, sorry, untuk SCMA baru saja. Ini yang awal-awal baru sehari 2 hari yang lalu teman-teman. Maaf, baru bisa kita bahas hari ini. Nah, untuk saham SCMA Surya Citra Media Tbk, ini sahamnya SCTP kalau tidak salah teman-teman ya. Kita akan masuk di mingguan. Nah, mingguannya seperti ini teman-teman. Dia terendahnya sempat 120, tapi ini kan di Maret teman-teman. Di Maret masa mau diulang lagi? Maret udah panik selling itu 120 teman-teman. Sebelum akhirnya rally sampai 482. Saat ini di 2222 teman-teman. 2222. Nah, bisa kita lihat di sini. Dia sudah mantul dari supportnya di 190 teman-teman. Tadi ditutup 222 atau naik 6 poin di 2,78 plus kenaikannya 2,78% teman-teman untuk saham SCMA. Untuk besok kita bisa lihat teman-teman di sini candle terakhirnya seperti ini teman-teman. Kemungkinan dia akan membentuk pola double bottom nantinya. Untuk yang baru akan buy mungkin bisa wait and see dulu, tenang aja, pelan-pelan teman-teman, tidak usah terlalu terburu-buru. Kemungkinan dia, jika saya lihat, kemungkinan akan mencoba double bottom sebelum akhirnya lanjut terbang teman-teman. Maksudnya mengetes resistennya di 278 dan 374. Mungkin sampai Desember akan sampai di daerah sini nantinya teman-teman, karena kemungkinan kan ada Santa Rally dan window dressing teman-teman. Mungkin itu saja untuk saham SCMA. Kurang lebih saham SCMA saya lihat dia akan membentuk double bottom
Jika tidak dapat bottom, mungkin akan menyentuh dari sini sebelum akhirnya dia benar-benar mantul ke mencoba menjebol resistennya teman-teman. Nextnya kita akan membahas ini sebelum kita masuk nantinya ke rekomendasi besok teman-teman. Ini dari KRI WH bagaimana kan itu ya. Nah WH jika untuk mingguannya kurang lebih seperti ini, dia dari 63. Nah dia terbiasa ini jika sudah dari atas. Ini kita yang mingguannya dulu teman-teman ya. Jika dia dari atas biasanya dia akan turun menyentuh teras ini dulu sebelum akhirnya mantul. Saya rasa ini kemungkinan besar akan mungkin akan ikut teman-teman, akan ikut turun. Walaupun tadi ditutup naik teman-teman ya 119 di naik 3 poin atau 2,59% ya. Ini kita melihat masih trennya masih turun teman-teman, trennya masih turun. Cuman kita akan lihat satu harian. Ini time frame satu hari teman-teman. Ini time frame satu hari, dia terlihat juga masih turun teman-teman, masih turun. Dan untuk saham-saham yang masih turun kita ya bisa santai dulu teman-teman, tidak usah terlalu istilahnya terburu-buru teman-teman. Ya kemungkinan dia jika polanya seperti ini, tek ini akan naik, turun lagi teman-teman. Ya dia naik untuk turun teman-teman, ya hal yang biasa sih. Untuk saham WH ini ya teman-teman yang baru akan buy, saya sarankan untuk wait and see dulu, jangan FOMO. Stay fokus teman-teman, tetap fokus, jangan FOMO. Tidak masalah tidak dapat hari ini, mungkin di esok hari bisa dapat teman-teman, atau 1 atau 2 minggu ke depan. Yang penting teman-teman sudah memiliki posisi yang bagus teman-teman. Seperti biasa kan posisi menentukan prestasi teman-teman. Kita akan lihat 4 jamnya teman-teman. 4 jamnya dia saat ini disupport di dekat support di 112 teman-teman. Teman-teman untuk yang baru akan buy WH mungkin bisa di 112. Stop loss jika menembus 112 teman-teman. Karena kita melihat histori, dia ketika dia selesai naiknya ekstrim, dia akan turunnya ekstrim teman-teman. Cuman memang tidak ekstrim sekali, tapi dia akan turun gitu teman-teman. Ada yang jelas ya, setiap harian pasti ada hijau, ada hijau, ada merah, cuman dia trennya lebih ke turun teman-teman. Ini agak susah kita untuk apa ya, naik turunnya. Jika sahamnya uptrend kan lebih gampang, kita tahu yang akan uptrend teman-teman. Teman-teman mau scalpingan lebih mudah lah, karena ringnya lebih lebar. Untuk saham-saham downtrend biasanya ringnya lebih kecil teman-teman, dan teman-teman juga harus lebih hati-hati karena biasa tiba-tiba longsor teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saham WH. Untuk teman-teman semua saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video, agar tidak terjadi miskomunikasi di antara kita teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang akan membuat rekening akun saham terutama Mirai Sekuritas, bisa lihat di pin di kolom komentar, sudah saya sisipkan di sana. Nanti kita akan bertemu di grup Telegram teman-teman. Untuk yang teman-teman yang mungkin mendaftar akun sekuritas, mungkin kita akan belajar mungkin 3 hari untuk yang dasar-dasar, mungkin fundamental, teknikal, dan mungkin apa ya teman-teman request sendiri lah nanti. Untuk stock pick atau watchlist saya akan tetap share di channel Belajar Saham Official. Jadi teman-teman bisa tinggal buy hold, mungkin seminggu atau 2 minggu sudah naik, teman-teman bisa take profit teman-teman.
Mungkin itu saja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih teman-teman. Akhir kata saya pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.